Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Nazwa Meracansa dari kelas 3E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang IFAS, EVAS, kuadran, matriks SWOT, implementasi dan juga evaluasi dari organisasi publik yaitu PTKI. Oke, pertama ada IFAS. Di sini kita melihat faktor internal perusahaan yang terdiri dari strengths dan juga weaknesses. Pada bagian strength, yang pertama, sumber daya manusia operasional yang berpengalaman dan terlatih. SDM ini menjadi kunci untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta. Diberi bobot 0,18 dengan rating 4 sehingga menghasilkan skor 0,48. Kemudian yang kedua adalah sistem digital KI akses dan e-ticketing modern. Teknologi ini meningkatkan kenyamanan, juga efisiensi dan juga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Bobotnya 0,16 dengan rating 4 sehingga skornya 0,52. Yang ketiga adalah jaringan rel yang sudah luas di kota-kota besar. Jaringan ini membuat kereta tetap menjadi transportasi massal yang stabil. Bobotnya 0,16 dengan rating 4 dan menghasilkan skor sebesar 0,64. Sementara itu kelemahan PTKI yaitu infrastruktur relnya sudah tua dan juga perlu peremajaan. Dinilai masih menjadi pembatas kapasitas dan juga kecepatan kereta. Bobotnya 0,17 dengan rating 2 sehingga skornya 0,20. Berikutnya adalah keterbatasan jangkauan ke wilayah tertentu dengan bobot 0,17 dengan rating 2 dan juga skor 0,20. Selanjutnya biaya perawatan armada dan rel sangat besar. Bobotnya 0,16 dengan dikali rating 2 dan juga menghasilkan skor 0,20. Lalu di sini ada total skor dari strength itu berjumlah 1,60 dan juga dari skor weaknesses sebesar 0,60. Nah, lalu ini diselisih antara strength dan weaknesses sehingga menghasilkan koordinat X sebesar 1 yang menunjukkan dominasi kekuatan internal PTKI. Oke, berikutnya kita masuk ke analisis EVAS. Pada bagian opportunity, pertama program pemerintah mendorong transportasi rendah emisi. Faktor ini memiliki bobot 0,19 dengan rating 4 dan skor 0,56. Kedua adalah pertumbuhan wisata domestik yang meningkatkan mobilitas kereta. Bobotnya 0,20 dengan rating 4 dan skor 0,60. Ketiga adalah perkembangan teknologi pembayaran digital dan integrasi tiket. Bobotnya 0,19 dengan rating 3 sehingga skornya 0,36. Sementara itu ancaman hadir dari meningkatnya jumlah armada bus premium dan travel online yang menawarkan fleksibilitas rute. Bobot ini 0,15 dengan rating 2 dan skornya 0,24. Berikutnya adalah kerentanan rel terhadap bencana seperti banjir, longsor dan juga cuaca ekstrem dengan bobot 0,14 dengan rating 2 sehingga skornya 0,22. Terakhir adalah fluktuasi ekonomi dan inflasi berdampak pada biaya operasional. Bobotnya 0,14 dengan rating 2 dan skornya 0,22. Sehingga didapatkan total skor opportunity sebesar 1,52 dan total trade sebesar 0,68. Selisih antara keduanya menghasilkan nilai EVAS 0,84 untuk koordinat titik Y. Oke, jadi dengan IVAS sebesar 1 dan EVAS sebesar 0,84, maka posisi kuadran strategi PTKI berada pada kuadran 1, yaitu growth atau pertumbuhan. Artinya perusahaan berada pada kondisi yang kuat secara internal, sekaligus punya peluang eksternal yang besar. Pada posisi ini, strategi yang disarankan adalah memperluas pasar, juga memperkuat layanan, dan melakukan pengembangan dengan agresif. Oke, next dari hasil posisi kuadran, strategi SWOT yang dapat disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO, memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang, contohnya ekspansi layanan melalui diversifikasi bisnis seperti komuter, kereta logistik, dan wisata untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan bobot 0,24, rating 4, dan juga skor yang didapat sebesar 1. Kedua, strategi WO, mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, misalnya peningkatan kapasitas jalur padat dengan memanfaatkan peluang pembangunan double track dan elektrifikasi, bobotnya 0,28 dengan rating 4 dan skornya 1. Ketiga, strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman seperti optimalisasi sumber daya manusia dan digitalisasi seperti sistem digital KI etiket untuk meningkatkan efisiensi beban perawatan. Bobotnya 0,28 dengan rating 3 dan skornya 0,75. Terakhir adalah strategi WT atau meminimalkan kelemahan agar tidak terkena dampak ancaman dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional dengan mengatur prioritas anggaran dan sistem monitoring. Bobotnya 0,28 dengan rating 3 dan skornya 0,75. Total skor yang didapat dari strategi SWOT ini adalah 3,5 yang menunjukkan perusahaan berada pada kondisi strategis yang cukup kuat untuk berkembang. Selanjutnya bagian implementasi atau bagaimana strategi tadi itu dijalankan. Pertama, dari SO dapat pertama membuka rute kereta wisata menuju kota-kota tujuan populer seperti Bandung dan Yogyakarta. Tujuannya meningkatkan segmen pasar baru dan juga memanfaatkan tren wisata. Yang kedua, menambah layanan kereta logistik, terutama untuk UMKM dan industri daerah. Permintaan logistik meningkat sehingga ini menjadi peluang besar bagi KAI. Ketiga, melakukan kerjasama bundling dengan hotel, agen perjalanan, dan juga destinasi wisata. Paket ini membuat perjalanan lebih terintegrasi dan menarik bagi wisatawan. Penanggung jawabnya adalah divisi pengembangan bisnis, divisi logistik, serta dinas pariwisata daerah. Untuk WO sendiri dapat melakukan memprioritaskan pembangunan double track di wilayah padat mobilitas. Ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi kereta dan juga mengurangi antrian perjalanan. Yang kedua,
elektrifikasi jalur non-listrik agar kereta lebih cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, penataan ulang jadwal operasional selama proyek berlangsung supaya gangguan layanan tetap minimal. Penanggung jawabnya dari divisi sarjana dan prasarana PT KAI. Lalu juga bekerjasama dengan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Untuk strategi ST dapat melakukan pertama, perluasan sistem tiket digital untuk semua kelas dan rute. Semakin banyak proses yang digital, efisiensi semakin tinggi. Lalu yang kedua, integrasi aplikasi KAI Akses dengan KRIS dan e-wallet lain. Ini mengurangi antrean dan resiko kesalahan transaksi. Yang ketiga, peningkatan keamanan server serta sistem informasi agar gangguan layanan dapat diminimalkan. Penanggung jawabnya adalah Divisi Teknologi Informasi KAI dan Divisi SDM bagian pelatihan digital. Terakhir dari WT implementasinya yaitu pertama ada audit anggaran berkala untuk memastikan tidak ada pemborosan dana. Yang kedua, memprioritaskan pengeluaran hanya untuk kebutuhan operasional yang krusial seperti keselamatan dan perawatan armada. Yang ketiga, menerapkan monitoring keuangan digital berbasis real time agar transparansi lebih kuat. Penanggung jawabnya adalah Divisi Keuangan dan Anggaran bekerjasama dengan Divisi Pengawasan Internal. Selanjutnya kita masuk ke bagian evaluasinya, yaitu the balance scorecard. Pendekatan ini dipakai untuk melihat strategi PT KAI dari empat perspektif, yaitu finansial, customer, learning and growth, serta internal. Pertama dari sisi finansial, fokusnya itu adalah bagaimana PT KAI menjaga profitabilitas, efisiensi biaya dan juga keberlanjutan operasional transportasi kereta api. Jadi strateginya lebih ke menjaga pendapatan tetap stabil sambil menekan biaya operasional yang cukup besar. Di sini ada beberapa KPIs. KPIs itu adalah singkatan dari Key Performance Indicators, yaitu ukuran utama yang dipakai untuk menilai apakah target perusahaan tercapai. Jadi KPIs ini seperti indikator penilaian performa. KPIs-nya mencakup pendapatan tiket penumpang dan angkutan barang, efisiensi biaya operasional seperti BBM, listrik dan juga perawatan, tingkat okupansi kereta seperti berapa banyak kursi yang terisi, lalu ada profitabilitas per rute dan pendapatan non tiket seperti parkir, retail stasiun dan juga reklame. Lalu kenapa skornya 85%? Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar target finansial PT KAI tercapai, tapi masih ada tantangan. Faktor yang membuat nilainya tinggi ini seperti pendapatan PT KAI cukup stabil, terutama dari kereta jarak jauh dan juga komuter. Beban operasional berhasil ditekan melalui digitalisasi dan juga perbaikan jadwal. Lalu juga ada peningkatan pendapatan non tiket dari kerjasama yang komersial di stasiun. Yang kedua, dari sisi customer atau pelanggan, ini fokusnya adalah kepuasan pelanggan dan juga kualitas pengalaman perjalanan. Ini mencakup hal-hal seperti ketepatan waktu perjalanan, kualitas layanan di stasiun dan di dalam kereta, jumlah komplain dan kecepatan penyelesaian, kebersihan kereta dan fasilitas, dan juga kenyamanan seperti AC, kursi, dan aplikasi pemesanan. KPIs di perspektif pelanggan mencerminkan indikator keberhasilan dalam memberikan layanan yang memuaskan. Jadi kalau indikator ini meningkat, artinya pengalaman pelanggan semakin baik. Lalu kenapa skor 88%? Ada beberapa penyebab kenapa nilai customer ini lebih tinggi dibandingkan finansial. Yaitu ada ketepatan waktu perjalanan kereta semakin baik, aplikasi KAI Akses membuat pemesanan jauh lebih mudah, perbaikan fasilitas seperti AC, kursi, dan kebersihan cukup terasa dampaknya, lalu juga jumlah komplain yang masuk lebih cepat ditangani. Lalu juga ada standar layanan di banyak rute utama sudah konsisten, sehingga nilai 88% ini menggambarkan bahwa pelanggan menilai layanan PT KAI sudah sangat baik. Selanjutnya dari sisi learning and growth, fokus utamanya adalah kompetensi SDM, budaya kerja, dan juga inovasi teknologi. Lalu ada beberapa KPIs yang digunakan untuk mengukur keberkembangan SDM dan inovasi perusahaan, meliputi jumlah dan kualitas pelatihan untuk masinis, teknisi, dan juga petugas pelayanan, retensi pegawai, serta keberhasilan regenerasi tenaga ahli, implementasi inovasi teknologi seperti KAI Akses, e-boarding, dan pemeliharaan berbasis IoT, serta tingkat kepuasan pegawai terhadap lingkungan kerja. Kenapa skornya berada pada 86%? Ada beberapa faktor yang membuat nilainya ini mencapai 86%, antara lain pelatihan teknis semakin sistematis dan rutin dilaksanakan. Lalu juga ada pergantian dan regenerasi pegawai mulai berjalan lebih tertata. Penggunaan teknologi digital semakin meluas sehingga memudahkan pekerjaan operasional. Lalu program peningkatan budaya kerja dan layanan berdampak baik pada karyawan, sehingga angka ini menggambarkan bahwa PT KAI memiliki fondasi SDM dan inovasi yang kuat. Dan hal ini menjadi salah satu penopang terbesar peningkatan layanan perusahaan. Terakhir dari sisi internal, fokusnya adalah bagaimana PT KAI memastikan efisiensi operasi kereta, kualitas pengelolaan jaringan rel, serta mutu pelayanan internal yang mendukung kelancaran operasional sehari-hari. Lalu terdapat beberapa KPIs yang mencakup ketepatan jadwal kereta, angka gangguan perjalanan seperti kerusakan sinyal rel atau lokomotif, ketepatan proses pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai jadwal atau maintenance schedule, durasi respon terhadap gangguan yang terjadi, serta manajemen keselamatan perjalanan. Lalu kenapa skornya berada di angka 82? Nah, nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas proses internal PT KAI telah berjalan efektif. Faktornya karena jadwal kereta semakin stabil, sistem pemeliharaan mulai lebih teratur, berkat digitalisasi monitoring sarana. Waktu penanganan gangguan juga lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan terakhir, penerapan standar keselamatan semakin ketat.
Baik, jadi itu saja penjelasan analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.